Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita mempercakapkan isu-isu yang sedang mengemuka di tengah masyarakat, dan kita teropong dari berbagai perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Ukrida tempat yang tepat menyiapkan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda, dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Sahabat YKB, saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengundang sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Pada episode kali ini kita membincang tentang pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mempercakapkan topik ini, sahabat telah hadir di studio bersama dengan saya, Bapak Alison Subiantoro, Bachelor of Engineering, Master Engineering, PhD. Salam jumpa Pak Alison. Salam jumpa juga Pendeta Santi, juga pendengar sekalian, pemirsa. Ya, Pak Alison Subiantoro ini dosen di Ukrida di fakultas apa ya Pak? Ya, saya dari Fakultas Teknik Sipil. Jadi fakultas teknik sebetulnya, tapi jurusannya teknik sipil. Oke. Ini Bachelor Engineering, Master Engineering, Pak Alison ini mendapatkan gelar Engineering dan lalu kemudian PhD ini dari mana? Iya, jadi Bachelor of Engineering sama Master of Engineering sampai PhD saya semua dari Nanyang Technological University Singapura. Oke. Terus habis itu saya ngambil postdoktoral, itu semacam riset setelah S3 dengan Technical University Munich, Jerman. Terus habis itu saya sempat menjadi dosen di University of Auckland di Selandia Baru. Juga saya sempat research di beberapa tempat di Singapura tentang energi, waktu itu juga sempat dengan Munich tentang mobil listrik. Gitu. Jadi kira-kira semuanya berhubungannya banyak dengan tentang keberlanjutan. Di New Zealand saya juga banyak tentang energi terbarukan ya, renewable energy begitu. Nah, topiknya pembangunan yang berkelanjutan dengan keahlian-keahlian yang Bapak Alison punya, dan juga riset-riset ini akan menolong kita ya bercakap-cakap tentang pembangunan yang berkelanjutan. Tentang keberlanjutan, itu keberlanjutan yang dimaksud itu seperti apa ya Pak Alison? Iya. Kata keberlanjutan sendiri itu mungkin kata yang buat saya begitu ya, agak asing dalam bahasa Indonesia begitu ya. Mungkin kalau generasi muda banyak yang tahunya sustainability begitu ya. Itu kata yang mungkin umum. Cuman memang dalam bahasa Indonesia kita pakai kata keberlanjutan, atau kadang-kadang saya perhatikan di beberapa forum media pakai kata lestari gitu ya. Cuman ya intinya itu semua kata-kata seputar itu ya. Kalau dari yang saya tangkap ngobrol-ngobrol sama orang begitu, biasanya isu keberlanjutan yang ditangkap itu tentang pelestarian lingkungan. Tapi saya ingin kasih tahu bahwa keberlanjutan lebih daripada sekedar pelestarian lingkungan sebetulnya. Karena itu kalau kita lihat misalkan definisi dari PBB, keberlanjutan itu mencakup lebih dari pelestarian lingkungan, sebab mencakup juga tentang ekonomi, tentang sosial politik. Dan dari kacamata PBB, yang paling prinsipal sebetulnya adalah bagaimana kita bisa membangun masyarakat yang sejahtera, berkeadilan sosial, tapi tanpa melupakan kebutuhan di generasi ke depan. Itu inti dari PBB. Jadi kalau kita bilang keberlanjutan, ternyata bukan cuma isu lingkungan, tapi saya pengen tekankan ada isu tentang ekonomi dan isu sosial politik. Karena itu tadi saya suka temanya, pembangunan yang berkelanjutan. Jadi penekanan bukan pada berkelanjutannya saja nih, tapi tentang pembangunannya harus berkelanjutan. Kira-kira seperti itu dulu, Bu. Pembangunan, tapi pembangunan yang berkelanjutan. Pak Alison tadi menyebut PBB ya. Betul. Apa sih yang menjadi tujuan begitu? Tujuan atau yang ada dalam bayangan gambar besar visi ya PBB yang berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan itu. Baik. Meliputi apa saja? Bayangannya apa? Gedung berkelanjutan. Gedung. Tadi Pak Alison sudah menyebut mobil listrik berkelanjutan. Apa sih? Karena pasti kan bicara pembangunan kan bicara suatu yang lebih besar begitu. Betul. Ya, yang berkelanjutan. Iya. Nah, kalau kita ngomongin soal konsep pembangunan PBB, mungkin kita bisa mulai dari sekitar tahun 2000. Tahun 2000 tuh PBB sempat punya program
namanya Millennium Development Goals. Itu ada sekitar 8 seingat saya, Millennium Development Goals. Itu intinya tentang membangun masyarakat dunia yang lebih sejahtera, lebih berkeadilan sosial. Jadi itu penekanannya lebih pada pengentasan kemiskinan begitu. Itu awalnya sampai 2015 kalau saya tidak salah ingat. Jadi tahun 2000 sampai 2015 itu PBB pakai namanya Millennium Development Goals. Terus tahun 2015, kalau kita ingat-ingat 2015 itu memang masa-masa ketika isu lingkungan itu mulai menguat. Isu tentang perubahan iklim, tentang energi, semuanya itu mulai menguat dan PBB menangkap itu. Terus di tahun 2015 PBB merubah dari Millennium Development Goals menjadi yang disebut Sustainable Development Goals atau SDG atau dalam bahasa Indonesia tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, dari Millennium Development Goals yang 8 poin sekarang jadi 17 poin di nambah dari 8 jadi 17. Apa yang ditambahkan? Ada beberapa poin, tapi terutama kalau kita lihat yang sekarang dari sejak 2015 Sustainable Development Goals itu ada poin-poin tentang lingkungan, Bu. Tentang air, tentang ekosistem, tentang iklim begitu. Jadi bukan berkurang loh ya. Jadi bukan pengentasan kemiskinan hilang, tentang kesetaraan gender hilang, enggak. Ini semua tetap plus sekarang tentang isu lingkungan. Jadi kalau dari kacamata PBB, isu-isu yang dulu mereka soroti dari tahun 2000 sampai 2015 itu tetap penting dan mungkin menjadi ujung tombak terutama tetap untuk seluruh dunia. Harus kita tetap memajukan kesejahteraan dan keadilan. Tapi sekarang PBB mengajak seluruh dunia juga untuk ketika melakukan ini, melakukan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan dan semuanya itu, kita tidak melupakan dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Kira-kira seperti itu. Jadi ini pembangunan yang berkelanjutannya diperluas begitu ya. Juga bicara soal lingkungan. Ya. Jadi bicara soal keadilan begitu ya, kesejahteraan masyarakat begitu. Betul. Tapi jangan lupa aspek pada pemeliharaan lingkungan begitu ya. Nah, berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan dan ajakan PBB begitu ya, dari Millennium Development Goals menjadi Sustainability Development Goals. Itu kan bukan sekedar nambah poin begitu ya. Nah, tapi kita juga kan sadar dunia ini kan beragam ya. Betul. Barat juga barat yang mana begitu, timur juga timur yang mana, yang masing-masing juga bergerak dalam dinamikanya begitu ya, menuju pada tetap pada diharapkan kan pembangunan yang berkelanjutan. Pak Alison, bisakah memberikan ulasan begitu sesuai dengan konteks-konteks dari beberapa bangsa negara, tidak terkecuali pastinya di Indonesia, apa saja yang sudah kita lakukan sih menuju yang berkelanjutan itu dengan aspek bicara soal kesejahteraan, keadilan dan juga lingkungan gitu. Iya. Betul, Bu. Saya setuju sekali. Memang PBB menyadari kompleksitas isu ini, juga betapa beragamnya dunia ini, betapa heterogennya. Saya sendiri sempat tinggal cukup lama di Singapura. Itu negara, bisa kita bilang negara timur, tapi maju. Jadi secara budaya banyak kemiripannya dengan kita di Indonesia. Saya juga sempat tinggal beberapa tahun di New Zealand, negara maju juga, tapi negara barat ini. Terus saya orang Indonesia, jadi saya juga kenal konteks Indonesia. Menarik, ini 3 negara yang budayanya berbeda, tantangannya berbeda. Dan memang dalam hal Sustainable Development Goals tadi, pembangunan berkelanjutan, di masing-masing tempat tentu akhirnya implementasinya harus berbeda. Okay. Misalkan salah satunya ya, di dalam Sustainable Development Goals itu ada tentang kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender itu kalau Ibu pasti juga mengikuti itu beritanya, kalau di negara barat itu udah kemana-mana itu pembahasannya begitu ya. Mungkin juga pendengar pun, orang tua juga mungkin banyak pertanyaan, ini anak-anak nanti pemahamannya seperti apa begitu ya. Dekat. Di gereja gitu juga. Kesetaranya gini amat bisa sampai deg-degan. Ya. Betul. Kalau misalkan kita ngomongin gereja begitu ya, antara yang ngadepin orang tua dengan yang ngadepin anak-anak remaja berbeda nih pertanyaan tentang kesetaraan gender gitu ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu terus terang saya rasakan berbeda konteksnya dengan di negara barat dengan di Asia, apalagi di Indonesia begitu ya. Indonesia selain memang kita negara timur, negara mayoritas muslim juga.
Itu budaya yang harus kita terima. Jadi pertanyaan-pertanyaan soal kesetaraan gender, apa yang tabu didiskusikan, apa yang tidak tabu, itu berbeda dengan negara barat. Itu realita. Tapi kembali tentang keperbedaan ini ya. Nah, PBB menyadari itu semua. Karena itu ketika PBB keluar sepakat, negara-negara sepakat dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, itu sebetulnya kalau kita lihat semuanya nggak ada spesifik, yang nggak ada resepnya begitu, nggak ada instruksi negara harus bagaimana. Yang penting misalkan kesetaraan gender, saya rasa seluruh budaya sepakat, baik pria maupun wanita harus punya hak yang setara, punya kesempatan sama, antara pria dengan wanita untuk maju misalkan seperti itu. Saya rasa itu kan nggak ada pertanyaan. Bagaimana caranya, nanti bentuknya bagaimana, itu silahkan didiskusikan di dalam negara masing-masing. Terus misalkan ada isu tentang perubahan iklim atau tentang konservasi air, konservasi lingkungan. Kalau itu saya rasa kan poin-poin itu tidak ada yang nggak setuju lah. Semua negara pasti setuju bahwa ya alam harus dirawat, air harus air bersih itu kan sesuatu yang berharga begitu. Jadi harus kita kelola dengan baik dan sebagainya. Bagaimana pelaksanaannya kembali masing-masing berbeda. Contohnya sekali lagi lingkungan. Tadi kan kalau Selandia Baru dengan Indonesia. Ini dua-dua negara yang ekonomi agrarisnya cukup kuat nih. Selandia Baru kita tahu terkenal dengan misalkan produksi susu, yogurt begitu ya. Tanahnya banyak untuk agraria, tapi kan konteksnya iklimnya bukan iklim tropis. Dan mereka memang udah selama mungkin bahkan bisa dibilang udah 2 abad mungkin mereka terbiasa punya peternakan sapi dan domba dalam jumlah besar. Dan pembukaan lahan mereka sudah bisa dibilang udah selesai sejak 2 abad yang lalu. Jadi pembukaan hutan sudah relatif berhenti, tidak perlu. Nah, Indonesia kasusnya berbeda. Satu, Indonesia negara tropis, jadi memang kita nggak punya banyak tempat untuk peternakan semacam itu. Tapi kita punya banyak tanah yang masih hutan, yang kita tahu ini kontroversi. Tapi pemerintah mengambil langkah keputusan untuk pembangunan masyarakat, maka lahan dibuka untuk misalkan perkebunan kelapa sawit, seperti itu ya. Nah, itu keputusan yang diambil oleh Indonesia, begitu. Dan memang kontroversial, saya tahu, karena dampak lingkungannya banyak. Tapi toh itu sesuatu yang diambil oleh Indonesia dan sebetulnya tidak dilarang oleh PBB. Karena itu konteksnya Indonesia. Nah, pertanyaan dari PBB selalu adalah lalu bagaimana ini dikelola dampak lingkungannya? Ke depan bagaimana? Contoh lain IKN. IKN itu kan juga harus membuka hutan tuh. Persis. Harus membuka hutan. Terus apakah berarti tidak boleh? Jawabannya sebenarnya boleh. PBB tidak ada larangan itu. Indonesia tidak dilarang membuat kota baru. Pertanyaannya adalah, tapi dampak lingkungannya bagaimana? Pengelolaannya bagaimana? Seperti itu. Jadi selalu pertanyaan dari PBB lebih ke arah itu. Pengelolaan lingkungannya bagaimana? Seperti itu. Apakah ini bisa berkelanjutan? Dampak ke depan bagaimana? Seperti itu. Jadi boleh dikatakan tidak ada resep yang sampai detil begitu ya. Tapi intinya negara-negara mesti merhatiin nih hal-hal ini semua. Betul. Silahkan ada perkebunan kelapa sawit, tapi yang dicecer ini bagaimana dampak lingkungannya. Betul. Orang hutan di sana gimana begitu. Betul. Ya. Iya. Habitatnya habis ya, merekanya juga terancam begitu. Betul. Ya. Lalu kemudian buka kota baru, babat hutan. Ini efek lingkungannya bagaimana? Efek pada masyarakat adatnya juga bagaimana ya? Yang melihat hutan bukan cuma sekadar jajaran pohon-pohon ya. Tetapi ada kait-mengait atas hidup mereka yang sudah lama itu dengan hutan. Betul. Di mana itu menjadi bagian sangat kental. Betul. Dengan hidup mereka. Justru yang seperti itu yang mestinya pemerintah sudah bisa antisipasi ya. Betul. Jadi pembangunan tapi juga yang sustainability, yang Betul. Sustainable, yang berkelanjutan, melihat aspek keseluruhan itu. Jangan sampai menimbulkan ancaman kehancuran bahkan. Betul. Kira-kira seperti itu ya? Iya. Jadi yang tadi karena juga disebut tentang masyarakat adat ya. Nah, tadi kalau kita kembali ke 3 prinsip PBB adalah ekonomi harus dibangun, terus keadilan sosial harus dipelihara dan lingkungan juga harus dipelihara. Jadi misalkan konteksnya IKN ya. Itu kan
mungkin menjelaskan secara ekonominya tidak terlalu susah. Itu pembangunan yang akan membangun mungkin ekonomi Kalimantan ya. Secara khusus mungkin Kalimantan sekitarnya IKN nanti. Jadi kalau argumentasi ekonominya mungkin nggak susah. Nah, argumentasi lingkungannya tadi kita udah singgung secara singkat tentang hutan yang dibuka dan sebagainya. Pertanyaan dari PBB dan dari aktivis lingkungan kan ke pemerintah adalah ini bagaimana? Jadi pemerintah wajib menjawab itu tentang lingkungan. Terus betul, keadilan sosial juga. Masyarakat yang terdampak bagaimana? Yang selama ini hidup bergantung dengan hutan atau yang ada tinggal di daerah situ. Dampaknya bagaimana? Apakah mereka terus nanti jadi termarginalkan? Padahal tadinya mereka mungkin kehidupannya bagus, tapi karena ada IKN, sekelompok orang diuntungkan, yang ini dirugikan. Kalau kita kembali ke prinsip ini, nggak boleh itu terjadi. Karena itu, betul, pemerintah wajib juga memikirkan tentang ini. Nah, itulah esensinya pembangunan berkelanjutan. Jadi bukan cuma soal lingkungan, bukan juga harus mengejar ekonomi tanpa mempedulikan lingkungan, tapi juga ada aspek keadilan sosial. Dan tiga ini terkait satu dengan yang lain. Nggak bisa, bukan kayak skala prioritas juga. Pokoknya tiga-tiganya harus diurus gitu ya. Tiga-tiganya harus diurus. Harus itu diurus. menjadi paket lengkap begitu. Betul. Baik, kita lanjut segmen kedua. Pak Alisson sudah menyebut ya, salah satu pembangunan berkelanjutan yang dibidik oleh PBB tadi kan bicara soal lingkungan. Nah, kita tahu bicara soal lingkungan, kita juga berhadapan dengan situasi yang real, nyata, yaitu perubahan iklim. Kita akan ulas segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Sahabat, pada episode kali ini kita membincang tentang pembangunan yang berkelanjutan. Kita masuk segmen yang kedua dengan narasumber Bapak Alisson Subiantoro, Bachelor of Engineering, Master of Engineering, PhD, mengajar di Universitas Kristen Krida Wacana. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Pak Alisson, kita lanjut di segmen kedua ini. Pak Alisson sudah menyebut ya, menyebut di segmen pertama tentang lingkungan. Berkaitan dengan lingkungan, pemeliharaan lingkungan, pelestarian lingkungan, itu masuk dalam salah satu aspek penting ya pembangunan berkelanjutan. Pasti bukan karena tanpa alasan atau cuma centil-centilan, kan bukan ya, atau cuma sekedar pemanis bibir, tapi berangkat dari situasi real kita gitu ya. Pada ancaman perubahan iklim. Perubahan iklim sebenarnya bicara tentang apa ya secara saintifik begitu. Ya ada beberapa kan memang kita mendengarkan informasi dan kita juga merasakan gitu ya dampaknya makin panasnya nggak main-main begitu, apalagi kemarin udah panas, udah polusi yang sakit paru-paru banyak begitu ya, orang tua dan sebagainya, semua karena dampaknya. Sebenarnya perubahan iklim ini apa sih yang terjadi? Iya, baik. Iya, jadi memang tadi kalau kita melanjutkan dari diskusi tentang pembangunan berkelanjutan, salah satu
poin penting adalah tentang lingkungan. Dan memang kalau kita simak berita-berita yang berkembang, kalau isu lingkungan nomor satu itu sekarang lagi tentang perubahan iklim. Saya sepakat. Jadi meskipun itu sebetulnya bukan satu-satunya isu, tapi itu memang isu yang paling banyak disorot. Bahkan PBB pun mengakui bahwa itu bisa dibilang adalah isu yang paling genting. Bahasa mereka tuh the defining issue of our time, katanya begitu ya. Karena itu katanya berhubungan dengan eksistensi kita sendiri, dengan budaya kita. Karena memang kalau kita pikir-pikir, makanan kita itu kan datang dari pertanian, dan pertanian itu kan tergantung dengan cuaca. Sebetulnya bahkan lebih spesifik lagi tergantung sama pola cuaca. Kalau curah hujan jadi tidak menentu, musim tidak bisa diprediksi, kan petani bingung nih, bagaimana caranya menanam, kapan harus nanam, kapan harus memanen. Dan itu kalau semuanya kacau, suplai makanan bisa kacau. Dan kalau suplai makanan kacau, kebudayaan manusia itu kan memang terancam. Jadi memang skenarionya bisa mengerikan memang kalau kita pikir-pikirkan terus-menerus. Tapi kita balik ke tentang perubahan iklim itu sendiri. Jadi memang dari namanya sendiri perubahan iklim berbicara tentang iklim yang sudah tidak lagi sama dengan sebelumnya, makanya disebut perubahan iklim. Nah, kok bisa sih apa yang terjadi? Jadi perubahan iklim sendiri saya harus akui kalau secara ilmiah sebetulnya ilmu yang sulit. Bahkan kalau kita cari-cari di internet begitu ya, sebetulnya masih ada ketidaksepakatan di antara para ilmuwan tentang apa sih sebetulnya sedang terjadi. Yang mereka tahu adalah sejak sekitar 150 tahun terakhir ya. Jadi pengukuran temperatur itu soalnya mulai ada dari sekitar tahun 1800-an, temperatur dunia ya, suhu dunia, udara di dunia ini. Terus mereka perhatikan dari sekitar tahun 1800-an akhir, 1880-an kira-kira, sampai sekarang, temperatur dunia itu kok naik terus. Industri ya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata kalau kita lihat 1880 itu terjadi revolusi industri memang di Eropa. Loh, apa hubungannya nih? Kok bisa revolusi industri terus temperatur dunia naik terus? Dan sekarang udah naik sekitar 1 atau 2 derajat Celcius sejak itu. Jadi, ini mereka kalau pikir-pikir ya, revolusi industri itu terjadi kan di Inggris waktu itu dan di Eropa, negara-negara Eropa itu mulai banyak pabrik-pabrik. Nah, pabrik-pabrik ini memproduksi barang-barang yang memang sekarang kita nikmati sih hasilnya. Kita memiliki semua modernitas ini, kita bisa ngobrol di sini dengan ruangan ber-AC padahal di luar panas, terus kita bisa direkam, itu semua bisa dibilang adalah buah dari revolusi industri. Tapi revolusi industri itu membuat pabrik-pabrik ini kan butuh energi. Nah, dulu mereka pakai batu bara. Jadi waktu itu kan udah pabrik-pabrik ini mengepul asap begitu, sampai dulu terkenal tuh London itu di zaman itu tuh bisa langitnya gelap hitam dan udaranya tuh kotor. Jadi ya mungkin nggak beda-beda jauh sama Jakarta pas musim kemarau kemarin, pas polusi udara yang mengerikan itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, terus jadi para ilmuwan terutama yang memang mempelajari tentang iklim mengkaitkan antara mungkin ada pengaruh antara atau ada hubungan antara gas yang dibuang sama pabrik-pabrik ini dengan temperatur dunia. Sebab memang sejak revolusi industri itu kan terus revolusi industri terjadi di mana-mana. Semua negara membangun dirinya dengan cara menjadi negara industri. Termasuk Indonesia. Kita terus membangun ekonomi dengan membangun industri. Karena memang itu bisa dibilang semacam rute atau pola atau track atau template yang paling umum diikuti oleh negara. Kalau sebuah negara mau maju secara ekonomi harus menjadi industri, membangun industrinya. Nah, kalau kita membangun industri pasti harus bakar energi, memakai energi. Jadi batu bara, minyak bumi, gas bumi gitu ya. Minimal untuk menghasilkan energi, misalkan listrik ataupun mobil, kendaraan dan sebagainya. Nah, itu semua tapi kan membuang gas CO2, terutama CO2. Jadi kalau ada bahan bakar, dibakar, keluar api, terus nanti ada gas buangnya. Gas buangnya itu isinya macam-macam, tapi salah satunya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu adalah gas yang memiliki sifat istilahnya tuh gas rumah kaca. Jadi ibaratnya kalau kayak rumah kaca yang untuk pertanian ya. Jadi kan ada tuh kalau misalkan kita lihat ke tempat pertanian tuh kadang ada tuh rumah kaca. Jadi rumah kaca itu dibuat untuk melindungi tanaman di dalam dari pengaruh iklim di luar. Cuacanya di luar mau berubah kayak apa, tapi di dalam rumah kaca itu tetap temperaturnya semuanya kira-kira terpelihara. Nah, rumah kaca itu sifatnya memerangkap panas.
Jadi matahari masuk ke dalam ruangan rumah kaca dan nggak bisa keluar. Jadi rumah kaca itu selalu hangat. Makanya paling banyak dipakai di negara dingin. Di Eropa misalkan, di Eropa tuh banyak banget yang pakainya rumah kaca. Kalau Indonesia relatif sedikit. Nah, itulah rumah kaca. Jadi kembali ke karbon dioksida dan efek gas rumah kaca. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau CO2 atau karbon dioksida itu ada di udara, di atmosfer, itu seperti menutup planet bumi seperti kaca. Jadi panas matahari masuk, tapi nggak bisa keluar. Jadi terperangkap panasnya matahari di dalam bumi. Makin susah keluar. Akibatnya pelan-pelan dia tambah panas. Seperti itu. Itu teori yang dipakai, yang dipercaya oleh sebagian besar ilmuwan tentang apa yang terjadi. Nah, tapi itu sendiri belum tentang perubahan iklim. Itu baru sampai yang disebut dengan pemanasan global. Jadi, kalau kita ingat-ingat, mungkin yang generasi kita nih yang masih kenal tuh istilah global warming. Sampai sekitar 20 tahun yang lalu ya, itu belum ada tuh istilah perubahan iklim. Waktu itu masih pemanasan global istilahnya, global warming. Karena waktu itu memang udah diperhatiin ini. Tapi terus bergeser, kalau sekarang udah jarang tuh Bu dipakai istilah global warming. Kenapa? Karena global warming itu sendiri, betul tuh tadi memang temperatur tambah panas. Dan kalau kayak kita yang di Indonesia terasa memang tambah panas. Masalahnya, di negara yang dingin, misalkan Kanada, Amerika, pas musim dingin, mereka nggak tambah hangat. Musim dinginnya tambah dingin. Jadi terus orang-orang mulai protes, mana global warming di negara-negara itu ya? Kok kita kayak gini dinginnya? Saat ini ketika kita lagi ngomong ini, Bu, di Chicago tuh lagi dingin sekali. Memang mereka kalau musim dingin jadi dingin sekali sekarang. Nah, karena itu, terus para ilmuwan memilih, kayaknya kita harus ganti istilah nih. Karena istilah global warming ini nih agak-agak kurang pas gitu ya. Jadi mereka sekarang berubah jadi perubahan iklim gitu. Iya. Jadi istilahnya berubah. Tapi penyebabnya sama-sama para ilmuwan sama-sama bersepakat. Tapi istilahnya ya. Istilahnya berubah. Iya. Kami nggak kepanasan ya. Betul. kami malah kedinginan begitu ya. Betul. Oke. Baik. Jadi pemanasan global dengan perubahan iklim. Tadi kan Pak Alison mengatakan istilahnya diganti. Ya. Tapi rasanya kan bukan sekedar istilah diganti. Apa yang spesifik betulnya pada perubahan iklim sehingga ilmuwan memutuskan ini nggak lagi pemanasan global, tapi perubahan iklim. Betul. Nah, jadi memang itu bukan sekedar perubahan nama memang betul. Karena memang sekarang mereka ilmuwan ataupun bahkan PBB memilih menggunakan istilah perubahan iklim untuk lebih menangkap esensi apa sih yang dampak dari pemanasan global ini bagi kita semua. Yaitu perubahan iklim. Yaitu tadi saya bilang cuaca mulai tidak menentu. Musim dingin di beberapa negara menjadi sangat dingin dan musim panasnya menjadi sangat panas. Kalau kita ngikutin berita-berita, kalau pas musim panas di Australia misalkan, 10 tahun terakhir tuh hampir selalu terjadi panas bisa sampai 49-50 derajat Celcius. Itu di Australia. Itu rutin sekali. Dan di Amerika juga bisa ada kekeringan yang berlebihan. Di Indonesia juga kita tahun lalu 2023 ada El Nino. Kemarau kita panjang sekali. Sampai itu salah satu kontributor kenapa Jakarta polusinya seperti itu tahun 2023. Karena memang selama berbulan-bulan karena ada El Nino nggak ada hujan. Jadi kotor dan panas sekali waktu itu. Jadi terjadi perubahan pola cuaca. Itu satu. Terus yang kedua terjadi cuaca ekstrim yang semakin sering. Ya zaman dulu 20 tahun 30 tahun yang lalu kadang-kadang memang kita dapat hujan yang deras sekali. Tapi nggak terlalu sering. Tapi semakin kesini itu semakin sering. Jadi kenapa sekarang banyak banjir? Ya memang karena satu selokannya mampet betul. Tapi yang kedua memang karena kita lebih sering dapat curah hujan yang ekstrim. Itu salah satu penyebab kenapa kota seperti Jakarta banjir. Begitu ya. Karena memang curah hujan ekstrimnya sekarang semakin sering. Nah seluruh perubahan pola cuaca ini itu yang ditangkap dengan istilah perubahan iklim. Dan memang ini yang lebih menakutkan daripada sekedar udaranya tambah panas. Apa sih dampaknya? Ada yang mengatakan kan manusia bisa beradaptasi. Betul. Tapi sebetulnya apa dampaknya sehingga ini bukan cuma sekedar kita bisa beradaptasi, tapi ada dampak hebat begitu. Betul. Itu betul. Jadi saya suka sekali tuh dengan istilah manusia bisa beradaptasi. Saya orang yang optimis dengan kemampuan manusia untuk beradaptasi. Dan kita akan bisa beradaptasi. Jadi saya sendiri bukan orang yang
Jadi kalau kita lihat gitu ya, nggak tahu mungkin apakah pendengar juga pernah tahu gitu ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang ekstrem yang bilang kita semua akan punah ini. Manusia akan binasa karena perubahan iklim. Kalau saya kelompok yang lebih optimis, kita akan bisa beradaptasi. Tapi memang mungkin harganya akan cukup mahal kalau kita nggak cukup serius menangani perubahan iklim. Contohnya, tadi saya udah mulai singgung tentang banjir. Selain curah hujan tinggi, problemnya pemanasan global adalah permukaan air laut naik. Kok bisa? Karena ketika bumi ini tambah panas, es abadi yang ada di kutub utara maupun selatan maupun di puncak-puncak gunung seperti di Himalaya, di Indonesia juga ada di Papua ya, Puncak Jaya, Puncak Kartens itu es itu tuh sekarang mulai mencair. Dan kalau udah mencair berarti kan ya akhirnya ke laut. Dan jadi air di laut itu tambah banyak. Karena itu permukaan air laut meningkat. Jadi kenapa Jakarta makin sering banjir? Banyak faktornya, tapi salah satunya juga karena permukaan air laut meningkat. Jadi curah hujan tambah ekstrim, air laut permukaan meningkat. Nah, permukaan air laut yang meningkat ini, beberapa ilmuwan memproyeksikan ke depan. Dan kalau naik terus, misalkan naik 1 meter atau bahkan 2 meter, bisa kita bayangkan berapa banyak pemukiman penduduk ataupun lahan-lahan yang akan terendam air laut selamanya. Sekarang kan cuman kalau pas banjir kerendam, atau pas pasang naik kerendam, tapi habis itu turun lagi. Tapi kalau naik 1 meter atau 2 meter, itu akan selalu terendam. Dan kota-kota besar di dunia itu biasanya banyakan di tepi laut. Jakarta salah satunya, Surabaya, Semarang, gitu ya, itu kota-kota yang di tepi laut. Kalau negara-negara lain juga rata-rata tepi laut. Tokyo misalkan itu juga di tepi laut. Jadi akan banyak sekali yang terdampak kalau permukaan air laut terus naik. Jadi itu baru tentang permukaan air laut ya. Tadi saya juga udah sebut sedikit tentang perubahan pola cuaca, dampaknya kepada pertanian. Banyak deh, jadi memang skenario-nya bisa menakutkan. Bang. Jadi kemampuan beradaptasi, ya betul beradaptasi, tapi sejauh mana kita bisa cepat beradaptasi, lalu lagi-lagi ya circle mana yang bisa beradaptasi dengan cepat. Kalau ternyata misalkan kelas bawah nanti yang terimbas lebih banyak dan kita tidak menghendaki kan. Betul. Habis semua dan hanya segelintir saja yang bertahan. Betul. Atas nama kita bisa beradaptasi mungkin. Betul. Itu saya setuju. Kembali tadi ke 3 prinsipnya PBB, keadilan itu penting. Ya, betul. Memang mungkin kalau orang kaya bisa dia bikin rumah, huruk aja tanahnya gitu, naik 2 meter, 3 meter di atas jalan. Tapi kalau yang susah, ya memang selama ini bahkan rumah pun apa adanya, kan nggak bisa ya. Memang dampaknya jadi mahal memang nanti. Ada beberapa mungkin sudah siap dengan lumbung-lumbung persediaannya, bagaimana yang tidak. Betul. Begitu. Jadi lagi-lagi ya, udah nggak perubahan iklim kita juga bisa beradaptasi. Tapi lihat aspek keadilan sosial, aspek kesejahteraannya bagaimana, dan kita menghendaki bukan cuma segelintir orang saja begitu. Betul. Yang bertahan, tetapi tadi kan sustainable ya. Betul. Berkelanjutan untuk semua. Baik, Pak Alison, kita akan ulas nih segmen ketiga sebentar lagi. Udah dipaparkan ya persoalan-persoalannya apa saja yang dan pertanyaan adalah apa yang mesti kita lakukan ini ya. Kita akan ulas di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang pembangunan yang berkelanjutan bersama dengan narasumber Bapak Alison Subiantoro, Bachelor of Engineering, Master of Engineering PhD, mengajar di Fakultas Teknik Universitas Kristen Krida Wacana. Kita masuk segmen ketiga. Baik, Pak Alison, kita lanjut di segmen yang ketiga ini. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan, Pak Alison? Baik, iya. Tentang apa yang bisa kita lakukan, banyak jawabannya pasti ya. Tapi mungkin saya ingin mengelompokkan menjadi dua dulu. Satu, apa yang kita sebagai individu bisa lakukan, dan yang kedua, kita sebagai kelompok atau institusi atau bagian dari sebuah institusi bisa lakukan gitu ya. Dan kita pun juga mungkin perlu menggolongkan antara yang kita lakukan dalam rangka memperlambat perubahan iklim ataupun kerusakan lingkungan, sama yang kedua beradaptasi dengan apa yang sudah terjadi. Sebab kita nggak bisa naif ya, rasanya perubahan iklim itu sudah terjadi. Jadi kalau kita bilang, kalau kita misalkan nggak lagi pakai mobil gitu ya, jadi nggak pakai bensin, perubahan iklim akan berhenti. Kalau misalkan seluruh dunia tiba-tiba berhenti, apakah perubahan iklim akan tiba-tiba kembali seperti tahun 1800? Sebenarnya tidak juga, karena sudah terjadi. Jadi yang bisa kita lakukan atau yang dunia sedang berusaha lakukan itu sebenarnya memperlambat perubahan iklim itu atau memperlambat pemanasan globalnya. Karena itu kalau baca dokumen-dokumen PBB itu ada angka kayak kita harus target maksimal cuma naik 1,5 derajat Celcius atau 2 derajat Celcius kayak gitu. Tapi PBB nggak pernah bilang kita bisa berhenti di 0. Nggak bisa. PBB mengakui bahwa kalau kita mau membangun, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi, pasti akan tetap berlanjut pemanasan global. Karena energi itu sesuatu yang dibutuhkan oleh semua bangsa. Itu jadi yang pertama. Jadi yang bisa kita lakukan pertama adalah memperlambat perubahan iklim. Tapi yang kedua, kita pun harus belajar beradaptasi. Nah, kalau tentang memperlambat perubahan iklim, strategi yang banyak atau yang mungkin paling utama itu adalah dua. Satu, tentang pola hidup ataupun budaya. Dan khususnya kalau kita mau ngomongin tentang perubahan iklim, tentang menghemat energi. Nah, saya ini orang yang sempat menikmati ataupun masih ingat dengan beberapa slogan pemerintah zaman dulu. Hemat energi, hemat biaya. Itu dulu ada jinglenya, ada lagunya gitu ya. Itu sebetulnya betul banget loh. Dan itu bukan cuma soal menghemat listrik itu menghemat biaya, tapi juga sebenarnya membantu memperlambat perubahan iklim. Kenapa? Karena kan listrik itu dihasilkan khususnya di Indonesia dengan batu bara, terutama dengan batu bara ya. Ya kita punya sumber listrik lain, air dan sebagainya, tapi terutama masih dari batu bara. Jadi kalau listrik bisa kita hemat, berarti batu bara yang dibakar lebih sedikit, emisi gas buangnya berkurang, berarti kita bukan cuma hemat uang, tapi juga membantu memperlambat pemanasan global. Jadi menghemat listrik. Nah, menghemat listrik itu kan sebetulnya banyak aspeknya atau hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Misalkan tentang penggunaan lampu. Ya lampu jangan dipakai kalau kamar kosong, ruangan kosong, matiinlah lampunya begitu ya. Kalau AC misalkan, setting jangan 16 atau 18, 20, 22 aja udah cukup sebetulnya begitu ya. Dan itu mempengaruhi semua tentang penggunaan listriknya. Terus tentang misalkan transportasi. Pemerintah Jakarta itu kan habis-habisan sebenarnya pengen banget orang itu pindah ke transportasi publik. Memang nomor satu karena macet. Tapi sebenarnya ada juga unsur energinya. BBM yang kita bakar di jalanan macet-macetan itu kan selain buang uang, tapi itu juga mengotori lingkungan dan ya tadi menambah pemanasan global. Jadi kalau kita bisa pelan-pelan pindah ke model transportasi yang lebih sustainable, misalkan transportasi publik ataupun bahkan kalau suka bersepeda begitu, itu sebenarnya bagus begitu ya. Nah itu hal-hal seperti itu. Ini baru yang tentang pemanasan global atau perubahan iklim. Kalau kita tentang efek lingkungan lebih lanjut, sampah. Indonesia itu pertumbuhan ekonomi yang hebat. Harus saya akui itu negara-negara lain kemarin karena COVID kelabakan, Indonesia tahun 2023-2022 itu pertumbuhan ekonominya positif. Tapi dengan pertumbuhan ekonomi yang positif itu masyarakat kita tuh konsumtif. Dan kita tuh suka banget ya, di Indonesia ini banyak banget tuh produk tuh yang dibungkus sama plastik, Bu. Plastik kecil-kecil, biskuit misalkan ya. Kenapa? Kita udah beli satu biskuit besar, di dalamnya ada 10 bungkus kecil lagi. Ya untung kalau terus itu semua berakhir di tempat sampah yang benar.
Dan lebih bagus lagi kalau di daur ulang. Tapi kan realitanya banyak yang enggak kan. Iya. Berakhir di rumput atau di sungai kan. Itu kan sayang ya. Itu kan merusak gitu ya. Dan itu budaya yang menurut saya sebenarnya perlu kita rubah. Minimal lah sampahnya tuh ya ditaruhlah di tempat yang benar. Atau kalau misalkan ada bank sampah, mari kita coba belajar untuk memilah sampah gitu ya. Itu hal-hal kecil yang kita secara pribadi bisa kontribusi. Gitu ya. Itu menurut saya sih minimal itu. Nah, terus adaptasi. Kita pun juga rasanya juga perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Minimal kalau misalkan kayak kami di teknik gitu ya. Kami sekarang juga, saya di teknik sipil. Kita udah mulai membicarakan tentang gedung-gedung yang bagaimana ya gedung ke depan, zaman 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita membangun tuh bagaimana. Ada desain yang harus dirubah nggak? Karena kan tambah panas nih. Gitu. Dan mungkin nanti kalau misalkan dekat air mungkin akan lebih sering kebanjiran dan sebagainya. Jadi isu-isu itu semua sudah mulai kita pikirkan untuk beradaptasi. Gitu ya. Itu bagian dari beradaptasi. Makanya kalau misalkan kayak di Ukrida, di teknik sipil itu kita sekarang fokusnya ke infrastruktur yang berkelanjutan. Jadi banyak membicarakan tentang pembangunan kota, pembangunan jembatan, dan semuanya infrastruktur tapi yang berkelanjutan. Begitu. Dan juga dalam rangka beradaptasi dengan tantangan iklim yang berubah. Begitu. Oke. Lalu kemudian tadi kan infrastruktur ya, lalu tapi dengan semua upaya-upaya yang coba kita lakukan begitu ya, lalu kemudian universitas lakukan, itu kan tidak terlalu besar dampaknya jika di aras kebijakan itu tidak disupport. Betul. Gitu ya. Iya. Katakanlah begini, saya udah coba nih memilah sampah, tapi saya tahu itu sampah yang sudah saya pilah berakhirnya di mana. Betul. Digabung juga sampahnya dan juga berakhir dengan sia-sia begitu ya. Lalu infrastrukturnya dibuat bagaimana nih, beberapa ahli kita akan lakukan ini itu, tapi itu masih sifatnya sporadis begitu ya. Yang bisa melakukannya, yang enggak. Nah, bisa nih Pak Alison kasih pencerahan di beberapa bandingan begitu dengan beberapa negara lain begitu. Apa yang juga bisa kita lakukan, karena kalau gerakannya kan pribadi begitu ya, atau hanya sekelompok pihak tanpa disupport aras kebijakan, juga dampak ledakan pembaruannya juga kan rasanya tidak terlalu banyak kita bergerak begitu Pak Alison. Betul. Sepakat sekali itu saya. Jadi memang kalau kegiatan sporadis saja gitu dampaknya nggak akan maksimal, dan juga itu kegiatan sendiri tidak akan bisa berkelanjutan berlangsung cukup panjang. Kemungkinan biasanya akan seperti itu, entah dananya habis, orangnya kehabisan tenaga dan sebagainya. Saya setuju. Jadi kemitraan itu luar biasa penting. Jadi bahkan kalau kita lihat di skemanya PBB, salah satu poin sendiri itu adalah kemitraan. Jadi untuk bisa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan harus bermitra. Nah, apa aja sih yang perlu bermitra? Kalau dari kacamata saya minimal 3. Pemerintah itu luar biasa penting. Terus yang kedua sektor bisnis, karena memang sektor bisnis ini yang memegang ekonomi ya, mereka yang menggerakkan masyarakat, ekonomi masyarakat dan sebagainya. Terus yang ketiga menurut saya institusi kemasyarakatan, termasuk keagamaan maupun pendidikan. Ini 3 harus bermitra menurut saya. Kuncinya memang terutama di pemerintah sih, karena pemerintah yang pemegang kebijakan. Jadi kalau pemerintah sendiri nggak mengambil langkah-langkah kebijakan yang memaksa sektor bisnis misalkan untuk pelan-pelan bertransformasi menjadi mengelola bisnis dengan lebih sustainable, mengikuti prinsip-prinsip yang lebih berkelanjutan, ya mungkin sektor bisnis akan peduli amat. Itu kan nambahin biaya aja. Kalau bisnis kan uang itu penting gitu ya. Nah, pemerintah wajib untuk memaksa mereka, kamu harus berubah gitu. Dan pemerintah Indonesia sebetulnya sudah dapat paksaan dari PBB, karena kita salah satu negara yang meratifikasi tadi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi pemerintah Indonesia punya tanggung jawab ke PBB untuk secara berkala melaporkan perkembangannya. Dan memang kalau kita lihat pemerintah Indonesia cukup banyak sih sebetulnya mengambil inisiatif-inisiatif maupun menyiapkan anggaran. Nah, cuman memang saya rasa sinerginya dengan sektor bisnis dan dengan sektor kemasyarakatan perlu diperbaiki. Terus terutama sektor kemasyarakatan ya, karena saya memang bergerak di bidang edukasi. Saya rasa juga yang di sektor kemasyarakatan pun mungkin bahkan kitanya sendiri yang
edukator atau pendeta ataupun tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kita sendiri mungkin perlu belajar untuk nanti membantu mengajari. Jadi perlu ada transformasi budaya pelan-pelan ya menurut saya. Nah, misalkan kayak di Ukrida, di teknik memang ada, tapi saya tahu juga di manajemen juga ada. Kita mengajari mahasiswa kita tentang prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Dengan perspektif nomor 1, mempersiapkan mereka ketika nanti mereka kerja, mereka bisa membawa keahlian ataupun pengetahuan dasar ini ke perusahaan mereka dan membantu perusahaan mereka untuk transformasi. Kenapa? Karena sekarang aja itu udah tidak sedikit perusahaan yang mulai mencari nih orang-orang yang bisa menerapkan manajemen berkelanjutan ataupun mentransformasi ke arah itu. Nanti pelan-pelan pemerintah misalkan akan menerapkan yang istilahnya pajak karbon. Jadi pajak karbon itu kalau ada emisi gas buang nanti harus dihitung, terus nanti pemerintah akan nagih, betul. Nah, itu kan perlu keahlian khusus tuh Bu untuk menghitung. Nah, itu skill-skill semacam ini nih, itu sebetulnya mahasiswa itu kalau bisa kuasai, nanti ke depan akan berguna untuk mereka cari kerja ataupun untuk perusahaannya itu sendiri. Jadi kalau kami di sektor edukasi universitas pelan-pelan lah berusaha memasukkan unsur-unsur itu. Tapi harus diakui juga kami sendiri sebagai dosennya juga perlu belajar karena ini relatif baru juga buat kami. Ketika kami dulu kuliah, ini kan bukan isu yang udah jalan gitu ya. Jadi sama-sama belajar gitu. Oke. Berarti setiap fakultas begitu ya mesti nyiapin kurikulum pembangunan berkelanjutan. Ya. Karena tadi kan ada 17 meliputi banyak aspek begitu. Betul. Ya. Karena memang ke depan ini rasanya kita juga harus urus sampai ke sana begitu ya. Betul. Perkembangan ekonomi, teknologi, tapi juga arah dunia sedang kemana begitu. Dengan institusi pendidikan menyiapkan ini, lalu kemudian kemasyarakatan menyiapkan ini, maka ya awalnya mungkin nggak terbiasa, tapi kita akan dibiasakan untuk ke sana begitu. Walaupun kita juga tahu ongkosnya juga kan tidak murah. Betul. Tidak murah ya untuk sesuatu yang baru ya. Riset sana sini, lalu kemudian kesiapan infrastrukturnya, kesiapan macam-macam dibutuhkan begitu. Kita tahu effortnya besar, tapi kalau goalsnya kita tahu adalah pembangunan berkelanjutan dan kita juga ingin Indonesia tetap berkelanjutan, maka kita harus mulai bisa bergerak gitu ya terus-menerus begitu ya Pak Alison. Iya, setuju sekali. Jadi memang tentu biayanya tidak kecil, itu betul banget. Jadi misalkan di Ukrida ya, kami juga menyadari bahwa kampus ini kan pelan-pelan harus ya dikelola lebih berkelanjutan. Tapi selalu harus ada pertimbangan ekonomis, itu kan praktisnya begitu ya, realistisnya begitu, pragmatisnya seperti itu. Kalau kita misalkan mau menjadikan satu tempat yang tadinya misalkan tempat parkir gitu ya. Oh, mari kita jadi tempat parkir ini sebagai taman. Itu berarti kan kita harus ada hitung-hitungan ya nih, ada hitungan untung ruginya. Nah, karena itu misalkan tadi saya sebut fakultas ekonomi pun juga serius mengurusi ini karena ini hitungan untung ruginya itu penting. Kapan ini bagaimana nih menghitungnya? Apakah ini akan balik modal misalkan begitu dalam bahasa kita gitu ya. Jadi ada hitungan-hitungan semacam itu dan itu betul karena memang isunya cukup kompleks, nggak sesederhana membalik tangan gitu ya. Itu betul. Terus yang kedua ada unsur teknologi juga Bu. Ini mungkin sesuatu yang kami di universitas khususnya gitu ya juga sadar. Teknologi kita itu harus diakui sebetulnya kebanyakan tuh tidak memikirkan tentang keberlanjutan. Misalkan mobil kita itu kan sebagian besar tuh pakainya bensin. Ya bensin itu kan bukan sumber alam yang selamanya ada gitu ya. Kalau kita pakai terus habis. Karena itu pelan-pelan kita transisi terpaksa ke listrik, baterai. Nah, baterai itu saat ini dianggap lebih lestari, lebih berkelanjutan karena minimal kan nggak ngeluarin asap waktu jalan. Tapi sebenarnya banyak problemnya juga loh Bu, baterai itu. Kenapa? Misalkan baterai itu kan mengandung metal-metal yang sebetulnya juga dalam sistem pertambangannya itu lebih kotor daripada kalau bikin mesin mobil biasa seperti itu. Karena itu sekarang juga ada banyak riset tentang baterai. Bagaimana nih membuat baterai yang lebih ramah lingkungan, yang lebih efisien. Itu baru baterainya. Terus baterai ini nanti suatu hari kan sama seperti baterai handphone kita suatu hari mati. Nggak bisa dipakai lagi. Diapain nih? Kalau mesin mobil itu kan besi. Tinggal
tinggal dijadiin besi tua lah, dipakai lagi bisa. Baterai nggak bisa. Itu juga problem besar ternyata untuk baterai. Baterai itu jadi belum bisa didaur ulang dengan baik. Tapi teknologinya sedang dikembangkan. Jadi kita tuh punya banyak tantangan teknologi. Nah, saya sebagai seorang dosen sangat-sangat mendorong mahasiswa untuk mengejar ke arah situ. Jadi kalau punya keinginan skripsi, cobalah kita pikirkan hal-hal yang seperti ini nih, yang membawa teknologi kita maju. Membuat kita bisa, oh iya ya, ini kita ketemu satu solusi yang lebih berkelanjutan seperti itu. Tantangannya itu besar. Teknologinya ya canggih tapi tidak memikirkan efeknya juga apa begitu ya. Betul. Tadi baterai itu mau diapain? Mau dibuang kemana? Jadi limbah lagi. Betul. Selama ini Jadi soalnya limbah. begitu. Selama ini I kita see, pemikirannya kan iya. nggak sampai ke situ. Bilangnya ini lebih ramah lingkungan, nggak juga. Iya. Limbahnya bingung. Betul. Habis itu mau diapain? Karena itu memang teknologi harus terus-menerus dikembangkan. Oke. Seperti itu ya. Misalkan lagi tentang listrik. Orang bilang Indonesia harus berhenti memakai batu bara. Tapi solusinya apa begitu? Memang kita tahu kita harus pindah pelan-pelan ke energi yang terbarukan. Tapi ternyata transisinya juga nggak semudah itu. Saya bilang saya tinggal di New Zealand sekitar 6 tahun lah ya. New Zealand itu penduduknya cuma 5 juta, Bu. Jadi kalau Jakarta aja kan sekitar 12 juta ya. New Zealand separuhnya. Negaranya segede itu. Kosong. Listriknya 80% dari energi terbarukan. Tapi cuma 80%, Bu. Mereka tuh ngejar ke 100% tuh susah banget. Karena memang teknologinya nggak segampang itu. Ini cuma untuk negara sebesar itu dengan penduduk cuma 5 juta. Jadi memang teknologi itu masih tantangan besar untuk kita untuk bisa ngejar. Nah, ini peran penting untuk kelompok akademisi, universitas, termasuk di Indonesia ya, untuk bisa menyiapkan orang-orang ataupun melakukan research yang mengembangkan teknologi inovasi-inovasi yang terobosan ini. Kebetulan satu lagi, mungkin isu keberlanjutan ini isu yang kontekstual. Nah, Indonesia ini kan punya banyak kearifan lokal. Itu perlu terus digali. Dan saya tahu kita memang banyak sekali dosen yang sekarang terjun langsung untuk menyerap kearifan-kearifan lokal yang ada itu. Untuk merubah budaya, perilaku manusia. Maupun juga siapa tahu bahkan ada solusi-solusi inovasi teknologi baru yang bisa muncul dari situ. Baik, Pak Alison. Terima kasih sekali pencerahannya. Iya juga ya. Teknologi itu juga PR begitu ya. Pak Alison, kita tiba di menit-menit akhir nih, segmen terakhir dan juga episode kali ini. Pak Alison bisa juga memberikan semacam resume ataupun juga pesan nih kepada para sahabat berkaitan dengan topik yang kita perbincangkan, pembangunan yang berkelanjutan. Mari silakan. Iya, baik. Kita adalah manusia yang menjadi bagian dari seluruh alam ciptaan gitu ya, bumi ini. Dan kalau kita nggak kelola bumi ini dengan baik, kita pun akan dirugikan. Bukan planetnya sih akan tetap ada, tapi ketika lingkungan itu rusak, kitanya akan dirugikan. Nah, karena itu kita perlu pikirkan tentang perilaku kita. Apakah kita konsumtif? Apakah kita ini merusak lingkungan dan mulai berhenti melakukan itu semua dan merubah pola hidup kita, budaya hidup kita menjadi hidup yang lebih ramah lingkungan. Selain itu kita perlu mensupport gerakan-gerakan yang memang bergerak atau mengajak masyarakat untuk memikirkan itu semua, merawat lingkungan, yang mengejar keadilan sosial, begitu ya. Banyak isu-isu yang harus kita pikirkan dan ini sebenarnya penting untuk keberlanjutan kita sendiri. Istilahnya kan keberlanjutan, tapi sebenarnya keberlanjutan umat manusia, karena kalau kita berhenti di titik ini, masa depan anak cucu kita nanti bisa-bisa nggak punya apa-apa untuk mereka nikmati. Jadi semoga ketika kita membicarakan pembangunan yang berkelanjutan seperti ini bisa mengajak Bapak Ibu pendengar teman-teman semua untuk hidup dengan lebih berkelanjutan, dan semoga itu bisa menjadi kontribusi kita bagi kemanusiaan. Terima kasih. Ya, saya mau membaca Kejadian pasal 7 ayat 14-15. Bersama mereka juga segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang yang melata di bumi, dan segala jenis burung, segala yang berbulu bersayap, segala makhluk yang memiliki napas hidup datang sepasang demi sepasang kepada Nuh dalam bahtera itu. Sahabat pasti sudah akrab mendengar kisah air bah ya. Betapa Tuhan menginginkan keberlangsungan hidup seluruh makhluk,
penyelamatan yang Allah lakukan bukan hanya pada manusia, melainkan juga pada seluruh makhluk. Karena itu tanggung jawab kita juga untuk memikirkan setiap tindakan, bahkan keputusan-keputusan kita. Apakah membawa keberlangsungan kesejahteraan bukan saja pada manusia atau hanya sekelompok manusia, melainkan juga atas seluruh makhluk dan semesta. Terima kasih Pak Lison untuk Sama-sama. kesediaan bersama dengan kami semua dalam program Krida Bagimu Negeri. Dan sahabat, kita jumpa kembali di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa.